Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video Mentari. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di buku akuntansi biaya edisi kedua karya Agus Purwaji bab 4 dan soalnya adalah 4.3. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan laporan biaya pokok produksi dan juga ayat jurnal yang diperlukan di Departemen Pencampuran. Dan video kali ini kita akan membahas untuk Departemen Pengalengan. Kita akan baca dahulu narasi dan juga perintah soalnya. Di sini PT Mahesa Putra merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kornet dengan bahan baku dasar daging sapi. Proses produksi dimulai dari Departemen Penggilingan yang melakukan penggilingan daging sapi menjadi daging giling. Untuk selanjutnya ditransfer ke Departemen Pencampuran yang mencampur daging giling dengan berbagai macam bumbu. Tahapan berikutnya terakhir adalah mengemas daging giling berbumbu tersebut dalam kemasan kaleng di Departemen Pengalengan. Dalam sistem perhitungan biaya, perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Dan berikut informasi terkait operasional Departemen Pencampuran dan Departemen Pengalengan di bulan April 2010. Karena pada video sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan untuk Departemen Pencampuran, maka pada video kali ini kita akan fokus ke Departemen Pengalengan. Di sini pertanyaannya, yang pertama kita diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengalengan untuk bulan April 2010. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan April 2010, mulai dari pembebanan biaya dalam proses produksi sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Dan sekarang kita akan coba untuk menjawab soal nomor 1 ya teman-teman. Di sini kita perlu menyusun laporan biaya pokok produksi untuk Departemen Pengalengan. Teman-teman perlu mencatatkan nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian nama laporannya itu laporan biaya pokok produksi, kemudian keterangan untuk departemennya adalah Departemen Pengalengan, dan periodenya, periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2010. Pada laporan biaya pokok produksi terdapat 3 komponen teman-teman. Yang pertama ada schedule produksi, yang kedua pembebanan biaya, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Untuk yang pertama, kita akan coba menyusun schedule produksi terlebih dahulu. Di sini kita perlu mencatatkan produk masuk proses. Adalah jumlah produk yang masuk proses di Departemen Pengalengan. Kita bisa lihat pada soal di sini sebesar 25.000 kaleng. Kemudian selanjutnya, dari jumlah produk yang masuk ke proses, kita bagi menjadi 2. Jumlah unitnya di sini untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi sebesar 23.000 dilihat dari keterangan pada tabel. Jumlah unit produk yang ditransfer ke gudang produk jadi sebesar 23.000 kaleng dan ada unit produk dalam proses akhir. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebesar 2.000 kaleng. Kemudian untuk biaya bahan sudah terserap 100% untuk produk dalam proses, namun di BTKL dan BOP tidak 100%, masih 70%. Maka kita perlu catat di sini keterangannya teman-teman. Dan untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi, jika dijumlahkan dengan produk dalam proses, itu totalnya harus sama dengan produk masuk proses, yaitu ketika dijumlahkan menjadi 25.000 kaleng. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih ke pembebanan biaya. Di sini kita bisa buat tabel yang isinya ada elemen biaya, kemudian total biaya, unit ekuivalen, dan biaya per unit. Yang pertama, untuk elemen biaya, kita bisa catatkan dulu yang pertama adalah alokasi biaya dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan untuk Departemen Pencampuran dan ada biaya yang dialokasikan ke Departemen Pengalengan, yaitu untuk produk yang sudah jadi teman-teman di Departemen Pencampuran. Kemudian kita alihkan ke Departemen Pengalengan. Dan total biayanya perlu kita input di sini. Total biayanya bisa kita lihat dari jurnal sebelumnya. Di sini total biayanya adalah Rp299.385,96. Kemudian elemen biaya selanjutnya ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Di sini kita bisa lihat pada tabel. Di sini teman-teman. Dan juga untuk saldonya kita bisa sesuaikan sesuai dengan tabel. Di sini sudah sesuai, kemudian kita totalkan, kita jumlahkan, dan jumlahnya adalah Rp376.433.385,96.
Iya. Selanjutnya, setelah kita mencatat total biaya, kita perlu menghitung unit ekuivalennya. Di sini untuk elemen biaya alokasi dari departemen pencampuran ke departemen pengalengan, untuk unit ekuivalennya kita bisa hitung 23.000 ditambah 2.000 yang berasal dari produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi ditambah dengan produk dalam proses. Kita jumlahkan dan hasilnya 25.000. 25.000 kaleng di sini, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita perlu menghitung biaya per unit. Didapat dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen dan hasilnya untuk elemen biaya alokasi dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan adalah Rp11.845,18. Selanjutnya untuk biaya bahan pun caranya sama, kita hitung unit ekuivalennya 23.000 ditambah 2.000 dan hasilnya 25.000, kemudian kita hitung biaya per unitnya, yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya, untuk unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung dan BOP, kita perlu langkah khusus, yaitu produk dalam prosesnya harus kita kalikan dengan 70% terlebih dahulu. Jadi di sini 23.000 kaleng dari produk jadi yang ditransfer gudang ditambahkan dengan produk dalam proses sebesar 2.000 dikalikan dengan 70%. Di sini kita perlu mengalihkan 70% karena biaya tenaga kerja langsung baru terserap sebesar 70%, sesuai dengan keterangan pada soal. Maka perlu kita kalikan sesuai dengan persentase tersebut. Maka kita akan bisa mendapatkan hasil unit ekuivalennya untuk elemen biaya BTKL sebanyak 24.400 kaleng. Untuk biaya per unitnya, caranya sama dengan total biaya dibagi unit ekuivalen. Kemudian untuk BOP pun caranya sama dengan biaya tenaga kerja langsung. Kita hitung unit ekuivalennya dari produk jadi yang ditransfer ke gudang, 23.000 ditambah dengan produk dalam proses dikalikan dengan 70%. Yang dikalikan 70% ini hanya 2.000-nya saja ya teman-teman. Seperti ini. 23.000 ditambah 2.000 dikalikan 70%. Hasil dari unit ekuivalennya adalah 24.400 kaleng. Untuk biaya per unitnya, kita bagi total biaya dengan unit ekuivalen. Kemudian setelah kita menghitung biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya, kita bisa jumlahkan. Dan jumlah biaya per unitnya adalah Rp15.117,52. Kita beralih ke komponen ketiga, yaitu pertanggungjawaban biaya. Di sini, kita perlu merincikan produk jadi yang ditransfer gudang dan juga produk dalam proses. Untuk biaya-biayanya bisa kita rincikan. Komponen biayanya sama seperti yang ada pada pembebanan biaya. Dari PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan, kemudian ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Di sini, yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan unit produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan biaya per unitnya. Di sini untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 23.000 sesuai dengan yang ada pada schedule produksi. Kemudian dikalikan dengan biaya per unit untuk masing-masing elemen biayanya. Seperti ini. 23.000 dikalikan dengan 11.845,18 rupiah. Dan begitu seterusnya sampai BOP. Kemudian kita sudah mendapatkan hasilnya untuk masing-masing elemen biaya. Kita bisa jumlahkan keseluruhan total yang ada di sini. Dan hasilnya untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang saldonya Rp347.702.877,71. Yang kedua di sini ada produk dalam proses. Untuk elemen biaya yang sama terdiri dari PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan, kemudian biaya bahan, BTKL, dan BOP. Kemudian kita bisa hitung di sini untuk PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan, unitnya adalah 2.000 sesuai dengan di sini produk dalam proses 2.000. 2.000 kemudian dikalikan dengan biaya per unitnya. Kemudian selanjutnya biaya bahan pun sama caranya 2.000 kaleng dikalikan dengan 764,80 yaitu biaya per unitnya. Dan kita kalikan keduanya akan menghasilkan Rp1.529.600. Kemudian selanjutnya untuk BTKL dan BOP kita perlu mengalihkan unit ekuivalennya terlebih dahulu. Mengalihkan unit untuk produk dalam prosesnya terlebih dahulu.
yaitu 2.000 kaleng dikalikan 70%. Kemudian barulah kita kalikan dengan biaya per unitnya. Kemudian kita bisa catatkan totalnya, dan begitu pula untuk BOP. Dari unitnya yaitu 2.000 kaleng dikalikan 70% dikalikan dengan biaya per unit. Dan totalnya kita perlu catatkan juga. Kemudian kita bisa jumlahkan untuk total dari produk dalam proses. Di sini kita jumlahkan semua dan hasilnya Rp28.730.508,25. Kemudian untuk total biayanya kita perlu menjumlahkan total produk jadi yang ditransfer ke gudang dan produk dalam proses. Dan total dari kedua jenis produk tersebut, kedua produk jadi yang ditransfer ke gudang dan produk dalam proses tersebut adalah Rp376.433.385,96. Total biaya di sini harus sama dengan total biaya yang ada pada pembebanan biaya di sini, teman-teman. Di sini sudah menunjukkan angka yang sama. Jika menunjukkan angka yang berbeda, berarti terdapat kesalahan pada saat teman-teman menghitung total di pertanggungjawaban biaya. Seperti itu, teman-teman. Atau juga mungkin bisa ada kesalahan pada saat menghitung biaya per unit ataupun unit ekuivalen. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu yang kedua di sini kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Di sini kita bisa lihat sudah saya siapkan untuk jurnal umumnya. Langkah pertama, teman-teman perlu mencatat nama perusahaan terlebih dahulu, yaitu PT Mahesa Putra, kemudian nama firm, yaitu jurnal umum, dan periodenya, yaitu April 2010. Untuk pencatatan tanggalnya, di sini saya catat di akhir bulan, akhir periode, yaitu tanggal 30 April. Jurnal pertama yang perlu dicatat adalah pemakaian bahan di Departemen Pengalengan. Untuk jurnalnya, PDP BBB, kemudian kita beri keterangan Departemen Pengalengan pada persediaan bahan. Dan untuk saldonya kita bisa lihat di pembebanan biaya, di total biaya. Biaya bahan sebesar Rp19.120.000. Total biaya ini sama juga dengan yang ada pada soal, karena tadi kita mencatatnya juga sesuai dengan soal. Kemudian di sini, untuk persediaan bahan juga sama, saldonya mengikuti sisi debitnya. Kemudian jurnal kedua, kita perlu mencatat pembebanan gaji di Departemen Pengalengan. Akunnya yang pertama adalah PDP BTKL Departemen Pengalengan. Kemudian kreditnya biaya gaji dan upah. Untuk saldonya kita bisa lihat di pembebanan biaya sebesar Rp38.240.000. Sisi debit dan sisi kreditnya menunjukkan angka yang sama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pembebanan BOP di Departemen Pengalengan. Untuk akunnya yang digunakan adalah PDP BOP Departemen Pengalengan pada BOP Applied. Dan saldonya pun kita lihat di pembebanan biaya. Kemudian, jurnal keempat yang perlu kita catat adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang. Untuk pencatatannya, kita akan menggunakan akun persediaan produk jadi di debit, dan untuk di sisi kreditnya adalah akun-akun yang sebelumnya sudah kita debitkan, teman-teman. Di sini seperti PDP BBB, BTKL, dan BOP di Departemen Pengalengan, dan juga ada alokasi biaya dari departemen sebelumnya, yaitu Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Di sini, teman-teman. Untuk saldonya, kita mulai dari PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Saldonya kita bisa lihat di pertanggungjawaban biaya. Untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang. Di sini teman-teman perlu perhatikan jangan sampai tertukar dengan produk dalam proses, karena saldonya berbeda, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk BBB, PDP BBB Departemen Pengalengan pun sama, kita lihat saldo di biaya bahan pada pertanggungjawaban biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang. Begitu seterusnya sampai BOP. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita jumlahkan total yang ada di sisi kredit. Untuk kita letakkan saldonya di sisi debit.
Dan totalnya adalah 347.702.877,71 untuk persediaan produk jadi. Di sini totalnya akan pasti sama dengan produk jadi yang ditransfer ke gudang pada pertanggungjawaban biaya. Kemudian, selanjutnya kita perlu mencatat persediaan produk dalam proses di Departemen Pengalengan. Di sini akun yang digunakan adalah persediaan produk dalam proses. Kita beri keterangan Departemen Pengalengan. Kemudian sisi kreditnya sama dengan jurnal yang sebelumnya untuk mencatat produk jadi, yaitu dari PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan, kemudian PDP BBB, BTKL, dan BOP di Departemen Pengalengan. Untuk saldonya, di sini kita lihat di pertanggungjawaban biaya produk dalam proses. Kita sesuaikan dengan akun-akun yang kita catat di sini untuk PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Kemudian selanjutnya biaya bahan, dan begitu pula untuk BTKL dan BOP. Seperti ini. Kemudian, saldo yang ada di sisi kredit kita jumlahkan untuk mengisi saldo di sisi debit. Seperti ini, teman-teman. Dan saldo untuk persediaan produk dalam proses di Departemen Pengalengan sebesar Rp28.730.508,25 sama dengan yang ada pada pertanggungjawaban biaya. Sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.